yang harus kalian mainkan di in-game. But back to the tournament, after maybe some technical issue yang diperbaiki di sana, kita kembali ke game yang ketiga. Welcome back to the Erangel. Ada beberapa data yang tadi bisa kalian saksikan. Top 4 damage, tadi sebelumnya ada survival kalau gua nggak salah. Dan tentu ini akan terus berubah seiring dengan game-game yang berlangsung. Milta Power menuju ke arah bagian Giorgio Paul, pesawat yang gua rasa lebih baik daripada game yang pertama. Dan gua rasa pesawat ini juga akan mengubah satu tim yang tadi sempat kita bahas banyak, yaitu Void. Atau justru mereka turun lagi karena bagian Novo, karena ada hijau tua tuh, apakah itu Void atau tim yang lain. Karena sebenarnya mereka kalau mau Severny pun bisa untuk bermain di game kali ini. Tapi Severny kayaknya akan diisi oleh Vampire karena Primordial juga jauh oleh Vampire. Mungkin ini menjadi alasan kenapa Void bisa mengambil Novo Repnoye. Karena kalau mereka memaksakan Severny berarti ada dua tim berada di Severny, yaitu Void dan juga Vampire. Nanti akan kita lihat karena masih ketutupan sama pemain dari Mixer Gang. Siapakah tim yang tertutup tersebut yang berwarna hijau, dan ya nampaknya Void karena terlihat dengan jelas saat ini. Dan menarik, kita belum melihat Foxy dimainkan ya, karena Konslet masih bermain untuk di game kali ini. Dan ini merupakan keputusan yang gua rasa cukup menarik dari seorang Coach Devian juga. Melihat biasanya dia punya stable team, akan dimainkan terus. Kemudian sekarang mencoba mengganti ke pemain yang sebenarnya secara jadwal baru banyak diberi kesempatan, bahkan baru diberi kesempatan lebih dari 2-3 kali main, itu di fall. Karena di summer lebih banyak membantu Coach Devian terlebih dahulu. Ya waktu itu Mineral ya yang masih dipertahankan. Setelahnya baru di season summer ada Konslet, dan sekarang pun menggunakan Konslet kembali, bahkan jam terbangnya diberikan lebih panjang. Tapi dengan apa yang sudah dijabarkan oleh Eldoge, biasanya Devian punya pakem untuk memainkan player yang sama terus-terusan menjadi pemain inti. Oh, ada cucuk gaming yang terjadi. Bahkan yang kedua juga didapatkan Amazal 2 kali dia. Sedikit terhenti pembahasan saya menuju ke Devian dan juga Konslet karena terlalu luar biasa timing yang dimiliki oleh pemain yang satu ini untuk bisa menjegal pemain dari Xavier, bahkan membegal kendaraan dari pemain Xavier. Melanjutkan tentang tadi dari si Konslet dan juga Devian, saya agak curiga apakah jangan-jangan ada masalah kesehatan yang dirasakan oleh Foxy sehingga tidak seperti biasanya, karena ini kan nggak normal. Benar. Dengan apa yang ditunjukkan Devian di kebiasaannya dia, dan sekarang justru malah sedikit memaksakan Konslet. Kenapa dibilang seperti itu? Karena memang Konslet adalah pemain yang disiapkan untuk menjadi backup plan, untuk menjadi cadangan, dan membutuhkan posisi dari Foxy dengan clutch-clutchnya. Poin sekarang karena mereka berada di peringkat nomor 15 dan hanya 31 total poin. Itu dia, karena kembali lagi ya, kita mengetahui bahwasannya Super Weekend dari Void udah pastilah dia Grand Final, bisa kita katakan ya. Tapi ada League Start Point yang secara tidak langsung akan membantu Grand Final akan lebih baik setidaknya di awal permainan. Tapi justru dikorbankan dengan memainkan, gue bukan bilang Konslet jelek ya, tapi as a team, bukan win timnya. Bukan win team betul dari Void itu sendiri. Berbeda mungkin Arena ya, mau Sakura mau semua diganti. Sebagaimana yang gue bahas sama Jelly di beberapa kesempatan sebelumnya, mereka bisa main semua gitu loh, 5-5-nya. Tapi ini kan bukan super sub seperti itu. Karena Konslet pun di kesempatan season sebelumnya yang ngebantu Devian gitu loh. Untuk data, untuk ngobrol sama player-player seperti itu. Kita sedikit melihat terlebih dahulu granat yang dilemparkan oleh dua tim yang berbeda. Hill berhadapan dengan tim Secret Vietnam saat ini di area Gergopol Apartment. Low posisinya Tiger X membuat dia terpaksa untuk masuk menuju ke area dalam dari gedung terlebih dahulu. Namun lagi-lagi kita memantau belum ada satu pemain yang tumbang dan keduanya masih meraba-raba saja di mana posisi pasti dari lawan-lawannya. Mulai merapat sebenarnya para punggawa dari tim Secret Vietnam karena mereka dipaksa untuk cepat mengambil keputusan. Dan dengan kita melihat tim Secret berhadapan dengan Hill tanpa adanya notif di Elimfit, nampaknya Glue bersama dengan Arena sedikit damai di match kali ini. Itu dia, apalagi kita melihat ke arah bagian Giorgio Paul-nya ya. Mungkin karena zona yang cukup jauh juga, ada 1000 meter lebih bagi mereka untuk bergerak. Sehingga objectively, Arena yang ada di bagian hospital utara dan Glue yang ada di bagian Crit akan lebih memilih untuk bergerak nantinya. Sementara waktu, tim Secret, tim satu-satunya yang mendapatkan 2 winner chicken dinner di hari yang pertama, ternyata kali ini tersandung setidaknya di 3 game. Karena game ketiga pun mereka masih sulit untuk maksimal, kecuali mereka menang tanpa korban jiwa lagi. Udah hilang 1, sehingga let's see, 4 orang dari Hill belum berkurang sama sekali.
Dan dengan satu elimination yang diambil oleh Hale membuat Void mendapatkan peringkat paling bawah sekarang. Mereka berada di peringkat nomor 16. Ini perlu dijadikan sebuah perhatian khusus oleh Void di saat Hale kembali akan nambah elimination. Dan bau-baunya Hale sedang dalam rasa percaya diri tinggi. Namun kepercayaan diri tersebut dipatahkan dengan Zerus yang mengambil satu player dari tim Hale. Ini dia The Wonder Kid. Apakah bisa menghadapi 3 player dari Hale yang secara weapon, secara vest mungkin lebih luar biasa lagi dari seorang Zerus yang loot sedikit menggantikan bagian S12K. Double barrel shotgun is not the choice. Kali ini Richard belum melakukan healing. Zerus mulai masuk ke bagian dalam, tapi ternyata predict shotnya belum mendapatkan satu knockdown yang diimpi-impikan. Karena reduksi player adalah satu hal yang butuh dilakukan oleh Zerus sekarang. Predict shot dilakukan kali dari Hale, menembakkan bagian depan, tidak terkena karena bagian Zerus. Ada Pron yang tidak dimaksimalkan. Justru healing sudah dilakukan. Zerus terkena damage dan Hale Esports memenangkan Georgia Pol Utara dan tim Secret dipulangkan ke lobby. Lagi dan lagi, bahkan tidak hanya naik satu peringkat, saat ini sudah naik 2 anak tangga, meninggalkan Void, meninggalkan Face Clean. Dan kalau kita membahas tentang Void kembali, tadi sedikit terskip pembahasannya, akibat dari yang nanti akan terjadi saat Void ternyata berada di peringkat nomor 16, berarti hanya 1 poin liga yang mereka ambil di minggu kali ini, membuat poin awal mereka, head start poin mereka di Grand Final tidak akan tinggi. Dan jika memang head start poin mereka tidak tinggi di Grand Final, PR selanjutnya adalah bagaimana caranya mereka mencapai top 2, karena top 2 yang nanti akan menuju ke Grand Final. Sebuah keajaiban, atau maksud saya menuju ke PMGC, sebuah keajaiban untuk Void di tahun lalu. Mereka ada di peringkat nomor 9, PMGC-nya itu sampai nomor 8, tiba-tiba nomor 9 ikut ke PMGC juga karena ada hibahan slot menuju ke PMSL saya. Nah, season kali ini saya tidak mencium aroma tersebut akan terjadi, sehingga Void tidak bisa terlalu mengandalkan luck seperti halnya di tahun lalu. Dan mereka harus bekerja keras untuk bisa mendapatkan top 2 jika ingin back-to-back menuju ke PMGC. Apalagi berbicara luck, tidak bisa juga untuk mengandalkan tim-tim yang mempunyai PMGC poin lebih tinggi ada di peringkat atas semua. Ya. Karena kita nggak bisa melihat juga bagaimana Grand Final nanti akan bergerak. Jadi ini masih menjadi big question mark atau pertanyaan besar dari kami berdua. Mudah-mudahan nanti akan ada jalan keluar dari Void juga. Karena kembali lagi ya, menjadi tim Indonesia yang masuk ke top 5. Tidak hanya di group stage-nya, tapi di final PMGC 2024. Dan akan sangat mengecewakan jika Void gagal menuju ke PMGC, karena tahun lalu mereka mencapai hashtag nomor 5 dan menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara berada di Grand Final. Sehingga target jelas sudah di-set oleh Devian dan juga oleh manajemen dari Void bahwa mereka minimal-minimalnya harus kembali berlaga di PMGC 2025 untuk 2 kali berturut-turut sampai menuju ke panggung global tersebut. Kita melihat tadi Getron sempat menghadapi sebuah fight, bahkan mendapatkan 1 elimination. Fight lanjutan juga terjadi, namun tidak ada elim tambahan untuk Getron sejauh ini. Bahkan yang sedang terlibat sebuah fight di area selatan adalah Sam9. Ini area selatan dari pulau utama di Erangel. Dan sudah mulai gencatan senjata nampaknya dilakukan oleh Sam9, tidak terlalu mengambil resiko. Dan itu memang yang perlu dilakukan oleh Sam9 dari minggu pertama. Karena terlalu tinggi menurut saya resiko yang diambil oleh Sam9, sehingga seringkali justru malah keculik pemainnya dan tidak maksimal di sebuah. Apalagi ini masih zona yang pertama, belum bergerak ke bagian zona yang kedua. Jadi keputusan yang cukup bijak, walaupun Mika ternyata mempunyai sebuah tempat yang cukup enak bersama dengan Viren. Tapi penjemputan, wah, itu lagi sering banget kejadian di PMSL sih. Nggak dijemput dengan cara melakukan sebuah drop ke arah mobil, tapi ditabrak untuk naik ke atas bagian mobilnya dan diselamatkan. Sangat-sangat beruntung dari Todak masih bisa menyelamatkan satu kawannya. Dan dari Sam9, tidak jadi eliminasi ketiga. Justru kehilangan satu kesempatan para pemain dari Sam9 tadi. Zona saat ini sudah terbuka dan jelas sekali berada di area tengah dari Erangel. Beberapa tim tengah bisa mengambil dengan baik, namun Void kayaknya sedikit kecelek dengan garis pesawat tadi. Mereka mengira Severnya akan diambil oleh Vampire, ternyata Vampire ada di Primorse di kiri bawah. Nah itu dia, mungkin Vampire pun berpikir Void akan balik ke rumahnya gitu kan ya. Tapi ternyata tidak terjadi dan membuat keduanya justru tidak mendapatkan dari Severny. Kita berpindah arah bagian di mana tadi Alter Ego rata di game sebelumnya. Kali ini Viking yang dalam keadaan tidak baik-baik saja, bahkan player kedua juga tumbang. Flash is back on the track setelah tadi hilang oleh rekan kompatriot senegara mereka juga. Kali ini tim Vietnam yang sedang naik daun mendapatkan 2 eliminasi, walaupun agak lucu ya, Zeus tadi shot pertamanya nggak kena. 2 eliminasi untuk tim Flash. Sesuatu yang harusnya untuk pemain sekali Zeus tidak perlu terjadi, karena Zeus orang lari aja dia bisa mempredik kapan shotgun harus ditembakkan, justru malah orang lagi knockdown nggak kena di percobaan pertamanya. Dan inilah
keadaan yang sedang terjadi dari tim Void. Mereka perlahan namun pasti keluar dari jembatan sebelah kanan dan menuju ke area dari Milta. Dan nampaknya dua pemain terlebih dahulu dikirimkan oleh Void untuk kembali membuka jalan. Sementara dua yang lainnya akan memfollow up di belakang. Sesuatu yang sudah terjadi di match sebelumnya tidak maksimal namun kembali diulang. Mungkin saja memang di kesempatan sebelumnya sedang tidak dalam sebuah performa yang baik atau tidak dalam sebuah keberuntungan, dan sekarang keberuntungan tersebut sedang coba dilakukan kembali oleh Void. Itu dia, atau dalam esports mungkin ada istilah tweaking atau ada diubah sedikit, entah itu komnya, entah itu orangnya yang berbeda, atau mungkin vehicle yang digunakan, itu bisa menjadi satu pilihan. Tapi tentu dari semua pembahasan kami yang paling penting adalah hasilnya. Bagaimana kan nanti Void bisa melanjutkan permainan ini. Dan lagi-lagi, bukan mendiskreditkan Glue, bukan mendiskreditkan Bigetron, dan juga dari tim Alter Ego yang kita tidak bahas, tapi memang berupa anomali. Bisa kita katakan dari mulai pemilihan player yang bermain sebagai main roster dan juga bagaimana pemilihan rotasi mereka yang tidak biasa. Tapi kita kesampingkan terlebih dahulu, ini menjadi calm before the storm. Setelah yang gue cukup kaget esensinya, melihat hari kemarin itu agak cukup agak pasif lah permainan. Di hari ini yang bahkan menjadi hari penentuan, tiba-tiba justru gue melihat tabrakan-tabrakan yang tidak dihindari, fight di bagian di pertengahan zona yang terus dilakukan. Ini yang menurut gue sangat menarik, apalagi mentalitinya berarti semuanya up nih, gak ada yang takut untuk mengambil kesempatan walaupun ini hari terakhir penentuan Grand Final. Ini adalah kesempatan hidup dan mati bagi mereka, dan nampaknya itu yang coba dipertontonkan oleh setiap tim yang ada. Namun ternyata zona menuju ke area sebelah kiri. Glue akan merasakan keuntungan berlipat ganda dari zona, tapi Bigetron berada di farm. Mereka perlu untuk lebih tengah lagi. Xavier akan memberikan sebuah upaya selamat datang menuju ke pemain-pemain dari Bigetron karena akan menyambut kedatangan Bigetron nantinya. Di area dari kedatangan Bigetron juga ada beberapa tim lain, dan namun ternyata Bigetron datangnya bukan ke Xavier, menuju ke area Sam9. Satu sudah tumbang, Reizi. Namun Redface masih berjibaku sendirian menunggu pemain-pemain dari Bigetron lain datang menuju ke tempat ini. Sebuah trade yang sangat penting untuk dilakukan karena memang tadi Reizi tidak bisa melakukan sebuah balasan. Redface naik ke bagian atas dan Redface gerakan yang begitu nekat tapi berbuah hasil yang maksimal. Reduksi player yang akhirnya membuat Bigetron menang secara jumlah, tapi berkumpul mereka semua. Veksi maju ke bagian depan Mika. Begitu low, player ketiga dari Sam9 tumbang, membuat Bigetron menang secara jumlah, dan Sam9 diratakan oleh Bigetron by Vitality yang harus segera melakukan revive, dan harusnya 4 player akan kembali bermain di game kali ini. Kembali lagi pertemuan antara Bigetron dan juga Sam9 ini terjadi untuk kesekian kalinya dan kembali dimenangkan oleh Bigetron. Lagi-lagi Yaraben Onomuk banget Sam9 Yara terjadi menuju ke Bigetron. Ada Yare ya, mukbang begitu emang. Yare kan semangat gitu kan, Yare. Tapi ini gue cukup bingung sih, Reizi tadi langsung tabrak loh. Nggak muter dulu, nggak nyari-nyari info dulu, tapi sebegitu percaya banget sama Redface mungkin ya. Jadi sebuah bala bantuan yang begitu cepat, sementara di tempat lain seperti ada yang bilang gua nggak mau kehilangan panggung. Nggak cuma Bigetron, tim Indo yang lagi naik, Rosemary baru saja menumbangkan satu player dari tim MX Gang. Dan tapi membuat kali ini Alter Ego pun agak terpantau dia. Bahkan dari atas terpantau, tapi Krypton jarak menengah pakai UMP Get Slow is being knocked down, menyisakan Markari seorang diri Sanskoi. Satu pemain terakhir, dan harusnya satu pemain tersebut untuk player-player Excalibur, Krypton ataupun Moana mudah untuk diambil, tapi jangan sampai lengah, dan informasi harus segera didapatkan oleh Alter Ego, apalagi zona tidak berada di posisi mereka saat ini. Berada di area blue zone, nampaknya ingin cepat untuk nge-end pemain yang ada di area dalam. Tapi inilah keadaannya. Bigetron atau saya Alter Ego justru tidak langsung fokus kepada satu yang terakhir, karena kalau fokus ke satu yang terakhir mereka semua langsung tidak perlu untuk mencari pemain-pemain yang ada di area dalam. Dan inilah momen-momen di saat Federales, Redface kembali menjadi duo yang sangat gahar di depan dari setup yang diambil oleh Bigetron, dan pada akhirnya satu yang terakhir juga diambil. Itu dia, benar kata Sanskoi, mudah harusnya untuk player-player Alter Ego karena memang utility lah yang tadi bisa digunakan. Tapi Alter Ego masih berada di luar zona, jadi belum dalam waktu yang aman juga mereka, apalagi Hale sudah mengetahui, dan bahkan aduh Krypton terkena blue zone. Apakah looting yang kurang atau bagaimana, tapi knockdownnya masih bisa diselamatkan harusnya Moana sepertinya tadi. Sementara waktu zona kali ini, Arena
Karena di bagian tengah ada Glue Squad, Bukit Kentang dikuasai secara maksimal. Sementara di bagian barat atau arah jam 9, gua ceritakan FaZe Clan dan Vampire begitu mendekat atau berdekatan, dan Crypton ternyata tidak selamat. Gua kira tadi masih bisa ada penyelamatan, tapi Altrigo akan hanya menyisakan 2 orang saja. Granat melempar atau dilempar jauh menuju ke posisi dari Todak. Nine yang dikejar. Pertemuan antara 2 tim Malaysia yang datang akan segera ditembak, namun satu tubang. Cepat sekali Kim untuk bisa merespon kedatangan bagi tersebut, dan dua-duanya low saat ini. Satu knockdown, satu merah sekali. Kenny akan diberikan tekanan. Sebuah utility dilemparkan dan sudah pasti meledak tepat di posisi dari Kenny. Ini dia Homeboys Magna Esports mendapatkan 3 player dari tim Todak. Di 2 game ini seperti tidak berkutik, padahal di hari kemarin menunjukkan performa yang tidak main-main. Frenzy menjadi last man standing seperti kapten yang kehilangan awaknya, membuat seorang Frenzy tidak bisa berbicara banyak. Bahkan FaZe Clan sudah overlapping dari Frenzy yang sekarang hanya bisa berdiam di balik sebuah bagi. Untungnya untuk zona keempat ini setidaknya masih masuk ke dalam zona. Beberapa area terlihat sudah mulai padat. Dari drone view kita melihat pergerakan dari Alter Ego Ares. Sempat ada sebuah masalah yang mereka hadapi dengan satu pemain tumbang tadi. Namun nampaknya masih tetap bisa dilanjutkan perjalanan untuk Alter Ego Ares dengan 2 pemain yang berbeda. Oh, Crypton menjadi korban memang dengan tadi tumbang di area luar. Ternyata revive tidak bisa diupayakan oleh player dari Alter Ego Ares. Krisis looting nampaknya terasa di tubuh tim Alter Ego Ares. Sementara waktu Moana langsung tumbang karena sambutannya terlalu dahsyat datang dari tim Viking. Bahkan sambutan juga diberikan oleh E-Arena. Cukup ramah pemain-pemain yang ada di area dekat dengan Alter Ego Ares. Sementara itu Point juga berhasil mendapatkan 1 knockdown. Yang kedua sedang diincar dan yang kedua juga didapatkan. Finally, Point back to track. Bahkan 2 player berikutnya juga ditumbangkan dari tim Flash, menyisakan Zeal seorang diri yang tentu secara logis tidak akan membuang kesempatan untuk mengejar placement lebih tinggi. Tapi yang sangat disayangkan, walaupun kembali ke tim Indonesia yang lain, 1 knockdown yang didapatkan tadi diambil oleh Glue yang membuat Voin baru mendapatkan 1 eliminasi. Masih ada knock-in yang bisa terjadi tapi belum dilakukan karena memang lebih penting untuk mengambil titik-titik untuk melakukan pertahanan terlebih dahulu. Sementara waktu tersteal lagi 1 eliminasi Voin tadi dari Viking melakukan knock-in, dan bahkan Konslet juga tumbang. Kali ini membuat Voin baru dapat 1 eliminasi, hilang 1 player, hilang 2 kesempatan eliminasi. Bahkan Glue masih bisa mendapatkan knockdown yang kedua. Baru kita katakan Voin kembali back to track, tapi kali ini tidak terjadi demikian. Karena Voin hanya menyisakan 2 orang, 1 bahkan karena Potato juga tumbang. Terlalu rapuh terlihat dari gameplay yang ditunjukkan oleh para pemain-pemain Void. Satu yang terakhir diincar dengan sebuah molotov yang melambung tinggi sekali. Granat juga ada di sana, harusnya meledak dan membuat Void hilang semua pemainnya. KF yang mendapatkan 1 yang terakhir, yaitu Rezak. Zona sudah terlihat dengan begitu jelas di saat kita memantau perjalanan dari Void yang ternyata pulang terlalu cepat dengan hanya 1 elimination. Zona berada di area Bukit Kentang yang dikuasai oleh Glue. Glue menjadi tuan rumah dari zona. Sudah 2 zona, Glue tidak bergerak sama sekali. Dan ini adalah satu prediksi zona yang begitu memukau datang dari para pemain-pemain Glue. Di tempat yang lainnya kita melihat ternyata Hale tidak bertahan satu pemain mereka karena ada yang datang. Namun tidak hanya Hale, ternyata Homeboys Magna Esports juga pulang menuju lobby. Frenzy seperti saksi bisu tabrakan yang begitu nekat dari Homeboys tadi menuju ke arah bagian FaZe Clan. Chaco menjadi last man standing, tapi Earthzy mau diselamatkan pun tidak mudah. Sementara dari bagian arah jam 7 menuju arah jam 9 ada 2 tim yang lagi coba masuk ke dalam zona. Bigetron by Vitality dan Vampire. Yang di depan mereka sudah ada Glue dan juga sudah ada E-Arena. Bahkan Altrigo bersama Hill sudah menunggu. Sementara Vexy kembali dengan mini 14-nya. Oh no, Frenzy, one more shot and that's the 6th elimination untuk tim Bigetron by Vitality. Inilah alasan kenapa Bigetron butuh pemain seperti Vexy, karena Bigetron butuh pemain yang bisa diandalkan di belakang. Tidak hanya mendapatkan poin dari 2 pemain depan, namun poin juga bisa diciptakan oleh pemain yang paling belakang sekalipun. Seperti halnya Vexy mendapatkan 1 player yang sedang berlari-lari tadi, yaitu Frenzy. Itu dia, mini 14 kali 8 kali 4 kali berapapun
nggak menjadi masalah karena siapa yang jadi pilotnya itu yang menjadi satu hal yang luar biasa. Itu seorang Vexy yang benar-benar on point dalam pengamatannya, walaupun lagi dan lagi ya Bigetron masih belum mudah untuk masuk ke dalam zona. Sebagaimana yang gue ceritakan tadi, Arena sudah punya compound, rumah L, dan bahkan ada beberapa titik yang mereka kuasai juga. Alter Ego menunggu juga Kalden Moana. Wah, ada spray, getting one, tapi tertabrak. Untungnya Rosemary menyelamatkan, walaupun revive pun akan sulit dilakukan. Tapi kali ini fight 4v4 antara Bigetron dan juga Arena, tapi terlalu nekat. Red Face masuk, tidak ada backup cepat, tapi satu didapatkan oleh Vexy. Mencari yang berikutnya, Vexy menutup pintu, akan kedatang backup dari Bigetron, tapi DBS dilakukan. Pedrales masuk ke bagian dalam, dan ternyata Arena rata juga di tangan Bigetron by Vitality. Sangat luar biasa backup demi backup yang ditunjukkan oleh Bigetron. Memang terlihat terlalu cepat untuk mereka datang menuju ke area compound dari Arena. Namun ternyata backupnya cepat untuk datang, membuat Arena pulang menuju lobby, dan kita akan melihat bagaimana perjuangan dari Glue untuk bisa mendapatkan satu pemain dari Vampire. Tapi balasannya terlalu sakit. Glue harus cepat, ada yang datang kembali. Mumpung pemain tersebut, dan akhirnya rata juga. Glue mempertahankan area permainan mereka. Indonesia 1, Thailand 0, karena dua tim Thailand rata oleh tim Indonesia yang berbeda. Bigetron melumat habis Arena, Glue melumat habis Vampire Esports. Dan ini yang gue katakan, gue kira hari kedua semua akan menurunkan tempo, bermain cukup aman, tactical is the only way. Tapi yang ditunjukkan tabrakan gila yang mendakdikdukan adrenalin, Sanskoy. Ya, kita seperti sedang diajak untuk naik roller coaster yang berada di Dufan, dan kita seperti sedang berada di posisi atas. Biasanya kalau roller coaster di atas tuh diajak untuk lambat dulu sebelum nanti akan dibanting turun ke bawah, dan itulah yang sedang kita rasakan. Pelan saja saat ini, namun sesaat lagi kita akan cepat merasakan sebuah adrenalin karena datang pemain-pemain dari Bigetron menuju ke area kekuasaan dari Glue yang sudah mati-matian mereka pertahankan dari Vampire. Itu dia. Dan ini sebenarnya fight yang juga akan lebih dakdikduk lagi untuk fans Indonesia, karena memang siapapun yang menang ini ada impact yang tersendiri. Bigetron mungkin bisa men-smash the points di game yang ketiga. Glue, kalau mereka menang, tentu poin mereka akan lebih tinggi dan aman secara league points untuk mengejar grand final. Justru sekarang Flash, Viking, Xavier, Hill, 4 tim lain agak diam mereka. Mereka lebih memilih untuk berdiam, tapi 3 touch. Crazy, hati-hati, overfocus bisa menjadi masalah juga. Terus ditembaki bagi dari 3 touch. 3 touch akhirnya berubah atau berpindah, tapi tidak bisa. Crazy getting the next one. 11 eliminasi bagi Bigetron by Vitality. Dan Federales berada di posisi yang paling dekat. Vexy juga sedikit membuat sebuah distraksi agar memancing keberadaan pemain dari Glue bermain utility terlebih dahulu. Dua-duanya memiliki keputusan yang sama. Noel, dia mantap pemain dari Bigetron yang nampaknya segera ingin diincar, dan Razy mendapatkan Noel. Seperti mendikte pergerakan dari Noel, terus mundur ke arah bagian belakang, tapi terpantau mundurnya ke arah bagian mana. Dan dari tim Glue tertembak juga oleh Flash, di mana ada satu orang baru, gue katakan Zeus. Sebuah tembakan yang luar biasa. Snakely menjadi last man standing. Razy atau tembakannya, Razy yang mendapatkannya. Dan Bigetron seperti tidak memberi ampun lobby PMSL kali ini. 12 eliminasi sudah mereka bukukan. Dan Bigetron dalam performa yang begitu baik, mereka punya peluang untuk bisa langsung smash di match kali ini, karena keunggulan jumlah player dimiliki oleh Bigetron. 3 pemain menghadapi 2 pemain Viking dan juga 2 pemain Xavier. Kembali lagi late game diambil oleh Bigetron. Meminjam kata-kata Sanskoy, no mistake adalah satu hal yang perlu dilakukan oleh Bigetron. Tapi Viking kali tumbang satu playernya. Ini kesempatan bagi Bigetron jika mereka mau push ke bagian depan, karena ternyata trade terjadi.
membuat Viking kehilangan satu orang. Pak Rajin nekat dia karena bagian depan dan Bigetron 3 melawan 1. Bisakah the smash is being smashed? Dan itu dia Bigetron with the back-to-back chicken dinner menutup minggu yang kedua di game yang ketiga. Game over. Truk tronton ngangkut bebek. Cakep. Bigetron is back.